break every chain, to break every chain, to break every chain, hallelujah, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is a power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break. Hallelujah! There is a power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is a power. There is power in the name of Jesus. There is a power. There is power. There is a power. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain, every chain, to break every chain, to hallelujah, to break every chain. Hallelujah, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, bring us together to our Father, to worship our Father with the blood of Jesus. Hiro yo worship kiara la 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 nama, hiro lo she, hiro la mara. Oh God, Hiorabalanase, Hiramalashane. Oh God, God Almighty, Hiorabalayashe, Shukaralarabo. Urabala shanara makara la rabalaya, God Almighty, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan bersama dengan bangsa Indonesia, bersama dengan kota Lembang, bersama dengan bangsa-bangsa. Yesus, kau ditinggikan. Nama yang berkuasa, nama yang setiap lutut akan bertelut, nama yang setiap lutut akan setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Yurala masih, Yurabala nasu, Yurabala takaraya sekira layane. Hallelujah, hallelujah. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
in the Haleluya, haleluya. Bapak Sorgawi, terima kasih buat perjamuan pada siang hari ini. Kami mau sehidangan dengan Engkau. Roh Kudus bawa kami penuh keberanian masuk tata hadirat Allah Bapa untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Bukan dengan kuat dan gagah dan kesucian kami, tapi dengan darah Yesus, dengan darah Yesus, dengan darah Yesus. Kami penuh keberanian menghampiri tata hadirat-Mu Tuhan, supaya setiap kami beroleh pertolongan daripada Engkau, beroleh lawatan jamahan daripada Engkau Tuhan. Secara khusus juga Teh Nunung juga di rumah sakit RSUD Lembang, dia boleh mengalami pertolongan jamaah dari Romo, sebab kami percaya masih ada mukjizat, masih ada mukjizat. Biarlah siang hari ini
Tenunung boleh mengalami mukjizat yang tidak lazim. Kami mematahkan roh maut, kelemahan, sakit penyakit yang ada pada tubuh Tenunung. Kami perintahkan pergi, tinggalkan tubuh Tenunung dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kuasa Roh Kudus bekerja atas tubuhnya, sebab di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan, dan dia mengalami kesembuhan total, dan Roh Kudus membawa dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, mengalami mukjizat yang tidak lazim dalam nama Yesus. Karena kami percaya mukjizat masih ada. Mari kita berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Berikan kemuliaan buat sorga. Haleluya. Hirabalarabase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapi ibadah kami Tuhan. Lawatlah Bapak Surgawi. Kami doa supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus menolong kami, membawa kami untuk mengenal Bapa, mengenal pribadi Yesus. Roh Kudus menolong kami untuk terus haus lapar akan Tuhan, supaya kami memiliki pergaulan yang dalam dengan pribadi Roh Kudus dan terus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami pulang dari tempat ini kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan kami juga mengerti apa yang tidak harus kami lakukan, supaya roh kami tetap terjaga menyala-nyala dan kerajaan kami tidak akan dorong. Terima kasih Bapak Surgawi, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami doa buat jemaat yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, lawatlah mereka, jamalah mereka. Biarlah mereka boleh mengalami mukjizat Allah yang tidak lazim dalam hari-hari mereka, melihat Tuhan yang hidup menyertai mereka, menjaga mereka, memberkati mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus, mari kita datang bersama-sama. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yesus dia adalah Tuhan. Oke, selain Tuhan sebagai apa coba dia? Raja. Oke. Saya tidak mau cerita dia sebagai Tuhan, saya mau cerita dia sebagai raja. Oke. Saudara pernah belajar sejarah atau film-film tentang kerajaan? Kalau misalnya seorang pemimpin apa saja atau orang awam datang ke raja, bagaimana sikapnya, Bu? Sangat hormat, haleluya. Pernah nggak orang datang ke raja itu petantang-petenteng? Nggak pernah, betul nggak? Pernah berdiri? Nggak. Caranya gimana coba? Yes, haleluya. Tadi Tuhan ingatkan saya untuk kita belajar menyembah Tuhan dengan cara humble, berlutut di hadapan Dia. Karena itu sikap seorang prajurit kepada raja, dia harus takluk. Dia berlutut dan gak bisa lagi petantang dengan raja itu, kecuali dia hanya menyembah ke rantai. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Dan Yohanes melihat Yesus dipermuliakan sehingga dia tidak lagi bisa berdiri dan atau dia letakkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Tapi ketika dia melihat kemuliaan Yesus, dia nggak bisa berdiri, nggak bisa lagi tidurkan kepalanya di dada Yesus, kecuali dia berlutut dan mencium lantai. Dia merasa, gue masih hidup atau enggak ya? Betul nggak? Why? Karena dia memahami Allah yang besar itu. One day, God will. Suatu ketika Tuhan mau kita menyembah dengan cara demikian. Kita nggak bisa berlagi, kita cium lantai. Tapi ini bukan soal hadir Allah. Ini soal pengertian. Kurang keras. Kurang keras. Jadi kita nggak bisa menyembah Tuhan kayak gini. Mau ngasih silakan, nggak juga silakan. Nggak paten gitu loh. Nggak boleh begitu, betul nggak? Iya. Setuju dengan saya? Jadi harus berlutut
menyembah dia, dan mengatakan, oh my God. Bukan begini suku sekali. Ini antara mau dan tidak mau. Setuju dengan saya? Jadi begini, wow. Udah gak bisa lagi. Ketika kita cium lantai, bukan karena lantainya, tetapi kita sulit sekali melihat wajah dia. Dan orang-orang yang diizinkan melihat wajah dia, diizinkan Tuhan untuk mengalami miracle, mukjizat. Perempuan yang namanya Perdan 12 tahun, asal Kujama juga sudah jatuh tersungkur. Yairus pemimpin kepala agama Yahudi di rumah ibadat, dia bilang anakku perempuan, dia sedang sakit. Tapi tiba-tiba orang datang, dia bukan sakit, dia udah mati gitu loh. Dia bilang gak apa-apa, dia sedang tidur. Tapi sikap daripada Yairus, pemimpin kepala jemaat Yahudi, yang notabene dia tahu firman Tuhan, dia tahu kuasa Tuhan, betul gak? Dia ngerewangi ibadah, betul gak? Tapi dia rendahkan dirinya, dia cium lantai, anakku perempuan sedang sakit. Dan kemudian Yesus menjamah anak perempuannya, anak perempuan disembuhkan. Perlu sikap yang rendah hati dalam menyembah Tuhan. Halo, betul? Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus akan menolong kita. Ini loh cara menyembah Tuhan dengan benar. Bukan hanya dengan bahasa roh, tetapi dengan sikap yang benar. Kalau pakai bahasa roh enak saja, betul enggak? Tapi kalau lutut repot, celananya baru, betul enggak? Betul, haleluya. Ribet gitu ya Bu ya. Betul enggak Bu ya? Resek Tuhan tahulah hati saya gitu loh. Yang penting pokoknya hati saya bener. Tapi repot, betul Bu? Betul enggak? Tapi ketika oh my God, bajunya baru lagi, capek. Lututnya ada yang cangkel sedikit gitu ya. Repot. Pelumasnya habis. Coba kalau berdiri repot lagi. Tapi itu bicara soal kerendahan hati. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Momen-momen kita memberitakan Injil oke, tapi ada momen-momen in the secret place with God. Yesus kata, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Dan Allah di tempat yang tersembunyi, in the secret place, Dia akan mendengarkan engkau. Bukan hanya mendengarkan engkau, Dia tunggu engkau. Setuju dengan saya? Saya bisa berbahasa roh 3 jam. Tapi untuk stay in the sacred place, it's our problem. Setuju? Saya nanya aja Bu. Betul enggak? Saya bisa berbahasa roh berjam-jam. Tetapi untuk tinggal in the sacred place, it's our problem. Tinggal di tempat yang tersembunyi, karena di tempat tersembunyi itu ada Allah yang tersembunyi. Makanya Matius 6 ayat 6 bilang ini, kalau you mau berdoa, masuklah kamarmu. Tutuplah jendela, haleluya. Tutuplah. Tutup apa, haleluya? Bu, tutup apa Bu? Tutup apa? Pintu. Setelah tutup pintu dikatakan, apa? Yuk kita baca yuk. Keren ya. Yuk. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Lanjut, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Dia suka main pentak umpet ternyata. Makanya masuk kamarmu, tutup kamarmu, dan kemudian jangan mau diganggu dengan gadgetmu. Twitter, Facebook, TikTok, dan semua multimedia. Setuju dengan saya? Tapi kalau kau masih begitu, kau bisa masuk kamarmu, tapi gak masuk di tempat tersembunyi. Belum nyampe. Tapi ketika kau nyampe di tempat tersembunyi, Bapamu di tempat tersembunyi mendengarkan engkau. Ternyata ide awal untuk kita masuk ke tempat tersembunyi bukan karena kita lapar dan haus akan Tuhan. Tetapi karena Tuhan tetap berada di tempat tersembunyi, dia nunggu kapan Leo tahu aku ada di tempat tersembunyi.
Kapan jemaat GKK di Lembang tahu bahwa aku ada di tempat tersembunyi? Kapan mereka tahu? Kalau mereka tahu, maka aku di tempat tersembunyi akan mendengarkan mereka. In the secret place. Di tempat yang rahasia. Bilang haleluya. Makanya saya mengajak saudara ketika menyembah Tuhan duduk begini, berlutut, cium lantai, bukankah lantainya wangi, tapi karena sikap humble dan terlalu sedikit anak-anak Tuhan mau bersikap demikian. Paham saudara sekalian? Ya, paham ya? Itu intermezzo aja, ya. Jadi kita harus menyembah Dia, bisa berlutut, bisa ngangkat karena saya merasa bahwa Roh Kudus akan dorong kita masuk lebih dalam lagi, sama seperti apa yang dialami oleh Yohanes, bagaimana dia dekat dengan Yesus, tidur kepalanya di dadanya Yesus, dia ada murid dikasih, tapi tidak selamanya sampai di situ. Tapi ketika Yesus dimuliakan, dia harus menyembah Yesus dengan cara berlutut, cium lantai, dan dia, wow my God, so beautiful, so awesome, luar biasa. Dia dahsyat, tidak bisa aku donggain kepalaku, karena dia keren luar biasa gitu loh. Sampai aku rasa badannya capek, bukan capek, diremuk-remuk, hancur semua. Pikir-pikir masih hidup atau masih udah mati gitu. Paham ya? Itu dia ketemu dengan Tuhan. Kalau dia ketemu dengan Tuhan, yang utama adalah bukan dia sekedar minta sesuatu, tapi dia memuaskan hati Tuhan. Karena tidak banyak orang yang bisa berjumpa dengan dia hanya in the secret place. Hanya di tempat yang tersembunyi. Halo, ada amin? Kita buat begitu ya, pulang ke rumah, ambil the secret place ya. Setuju dengan saya? Setuju ya? Ya itu intermezzo saja ya. Oke, sehingga nanti kita menyembah Tuhan, izinkan dia bekerja lebih dalam lagi. Karena memang sebenarnya itulah kerinduan Tuhan. Itu keinginan, bukan keinginan saya, keinginan Tuhan kok begitu ya. Oke, saya mau share bukan tentang itu hanya intermezzo saja. Supaya kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan yang benar dengan Tuhan ya. Oke, saya mau share hari ini tentang bagaimana di dalam gereja lokal harus ada yang namanya sebuah pengayoman dan ketertiban. Ya, ini penting kita alami, kita pahami. Nah, kenapa? Tapi sebelum saya cerita itu, bulan April ini kita belajar bersama-sama apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi di dalam gereja lokal, termasuk pemimpin dan jemaat. Setuju dengan saya? Saya akan share ini. Nah, tetapi sebelum itu terjadi, saya mau jelaskan, ketika kita bertobat lahir baru, ya, terima Yesus di dalam diri kita, maka yang paling penting adalah saudara harus yakini bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Amin. Yang kedua, Roh Kudus menyertai kita. Setuju dengan saya? Ya, ini penting dulu. Karena kadang-kadang gini, orang udah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun gak memuridkan, betul gak? Bilang haleluya. Gak beritakan Injil, gak memuridkan. Kan aneh menurut saya, betul gak? Aneh gak? Terus kejadiannya bukan setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu loh. Terus masalahnya emosi gak terselesaikan, persoalan duniawi, dia punya idol banyak, dia punya penyembahan banyak. Dia bilang aku ikut Tuhan Yesus, tapi sebenarnya dia menyembah uang sebetulnya. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu loh. Dia bilang gini, aku mencintai Tuhan, betul, tetapi real dalam kehidupan sehari-hari, dia mencintai masa depannya gitu loh. Gitu loh. Gak ketahuan sih gitu loh. Nah itu sebabnya apa yang terjadi, kita tidak mengalami yang namanya revival. Ya, ketika kita ikut Tuhan, maka yang pertama kita ikut Dia, terima Dia, kita akan mengalami transformasi. Ada transformasi. Setelah mengalami transformasi, kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Yang terakhir kita akan mengalami yang namanya revival, kebangunan rohani. Ini penting, supaya nanti di rumah kita itu ada kebangunan rohani. Kita bawa kebangunan rohani, jangan gini, ke gereja pulang gitu, aduh capek, gitu lagi, minggu depan datang lagi. Kenapa kita ke gereja? Dicas gitu loh. Gereja bukan untuk ngecas terus sekalian, ngecas tuh di rumah juga bisa, betul nggak? Amin. Makanya in the secret place tadi ya, setuju dengan saya ya? Ya, di tempat tersembunyi. Oke. Nah setelah kita bertobat lahir baru, maka kita tadinya lihat sana, sekarang lihat situ. Kok nggak amin? Makanya kalau dibaptis, dibilang dibaptis dengan air, tandanya sebagai saya bertobat pelan-pelan.
Lama-lama, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Enggak gitu pertobatan, betul enggak? Dulu ngerokoknya 10 bungkus, sekarang 1 bungkus, sekarang 2. Enggak gitu, ya berubah. Karena pertobatan dikerjakan oleh Roh Kudus, makanya radikal. Betul enggak? Halo, setuju enggak dengan saya? Jadi tadi lihat sana, sekarang lihat situ. Maka dikatakan, tahu enggak? Dia bilang, Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis kamu dengan air sebagai tanda yang keras. Tanda apa? Tanda apa? Bertobatan. Jadi kalau kita dicemplungin air dan kelep gitu ya, tapi nggak berubah-berubah, itu berarti tanyain lagi, betul nggak? Haleluya, betul nggak? Loh, tapi kita perlu baca Alkitab, saya setuju, tetapi kita harus punya pengertian, saya harus berubah, betul nggak? Betul nggak? Jadi perubahan lama nggak? Ya nggak lama, secepatnya betul nggak? Ini nggak, kadang berubah, kadang nggak, kadang berubah, kadang nggak, kan nyapein, betul nggak? Haleluya. Paham sekali. Nah, jadi masuk lebih dalam lagi. Nah, setelah kita bertobat, maka dikatakan, aku akan membaptis kamu. Yohanes bilang, kamu akan saya baptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi nanti dia yang datang namanya Yesus. Membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kenapa perlu dengan api? Supaya jeroannya itu dibersihin. Dalamnya dibersihin, otaknya dibersihin, pikiran dibersihin. Dibersihin dengan api. Soalnya kalau dengan air cucian nggak bisa. Udah lumutan gitu loh. Harus dengan api. Air dan api. Ya. Nah setelah dibersihkan api, terus dengan Roh Kudus. Ya, dibersihkan. Supaya kita akhirnya bukan hanya mengalami yang namanya terobosan, tapi mengalami yang namanya revival. Oke? Sip. Setuju? Barulah saya pas masuk di gereja, saya dibaptis air, ya, saya masuk kelompok pemuridan, dan kemudian saya punya pengertian, saya mau berubah. Dan mengatakan, ini rumah saya. Bukan tetangga sebelah. Paham ya? Ini rumah saya. Ya, oke. Makanya tadi minggu lalu kita belajar bersama, harus saling mengasihi. Jadi kalau rumahnya bocor, jangan ditinggalin rumahnya. Kamu perbaiki, jangan suruh tetangga sebelah perbaiki rumah. Setuju dengan saya? Banyak zaman sekarang orang rumahnya bocor, dia nggak perbaiki. Paham? Disuruh orang perbaiki, nggak bisa. Nah jadi ketika masuk dalam gereja lokal, engkau itu ditakdirkan sama Tuhan. Nggak bisa mencelok, nggak bisa masuk situ. Karena Tuhan sudah memasukkan saya dalam keluarga Mangunsong gitu loh. Bukan keluarga Siregar. Huta Galung, bukan gitu kan ya. Dan saya nggak bisa berubah. Saya bilang, aduh saya nggak nyaman di keluarga Mangunsong. Saya mau pindah ke keluarga Siregar gitu. Nggak bisa. Mau di nasi kuning juga bertonton juga nggak bisa mengubah. Karena memang saya keluarga Mangunsong, betul nggak? Nah perbaikilah rumah saya ada di situ. Setuju dengan saya? Paham ya? Oke, nah di dalam gereja lokal itu betul-betul takdir Tuhan. Makanya ketika kita melayani orang datang ke gereja lokal, itu bukan coba-coba deh kira-kira bagus atau enggak. Kalau bagus saya tetap, kalau enggak sih enggak. Emang itu combro? Emang gereja combro? Saya mau nanya aja, emang gereja combro? Gereja enggak combro. Jadi kau masuk situ bukan coba-coba deh kayaknya bagus atau enggak. Kayaknya bagus tuh, ruangannya bagus, ada AC-nya, ada salibnya juga gitu loh. Terus kemudian kalau Natal tuh ada kandang dombanya gitu. Enggak begitu saudara sekalian. Paham enggak? Saya mau ngajarin supaya engkau enggak diiming-iming oleh banyak orang gitu loh. Paham enggak? Betul enggak? Ya, di gereja saya tuh AC-nya full. Sampai kedinginan ngebeku gitu loh. Bukan, itu enggak esensi, betul enggak esensi. Paham enggak ya? Nah terutama anak-anak muda. Jangan kamu dibodohi oleh banyak pengajaran macam-macam. Ya. Satu wae-nya, ulah rupa-rupa, satu wae, sarupa wae, satu macam aja. Oke. Nah ketika kita masuk dalam gereja lokal, maka kita bertemu dengan pemimpin, kita bertemu dengan saudara yang lain, itu bukan rekayasa kita. Itu karena Tuhan. Paham gak? Nah oke, sekarang saya masuk lebih dalam. Nah, minggu lalu kita belajar tentang yang namanya bagaimana kita harus saling mengasihi. Ini penting. Karena kenapa perlu mengasihi? Supaya kesanalah Tuhan mencurahkan berkat kehidupan itu selama-lamanya. Berkat kehidupan selama-lamanya itu bicara soal kesembuhan, pemulihan, ekonomi dibangkitkan. Terus kemudian kita lepas dari kutuk, kita lepas daripada kuasa dosa, lepas dari kuasa setan, lepas dari segala kelemahan dan semuanya. Dan kita hidup diberkati oleh Tuhan. Setuju dengan saya? Nah sekarang saya mau share. Di dalam gereja lokal harus terjadi yang namanya pengayoman dan ketertiban.
Ini penting. Makanya di dalam gereja lokal, Tuhan yang sendiri yang mengangkat pemimpin. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Saya ulangi kembali supaya saudara ngerti. Ketika kita bertobat lahir baru, terus kemudian kita dibaptis Roh Kudus, dibaptis dengan api Roh Kudus, maka kita harus paham dalam diri kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah menolong kita masuk kepada kebenaran yang sejati. Dia membawa kita kebenaran. Nah, ketika dia membawa kita kebenaran, salah satu kebenarannya tentang gereja lokal. Paham ya? Ini harus saudara pahami. Nah, ketika saudara masuk di sana, saudara harus pahami bahwa itu bukan karena rekayasamu, tapi karena takdir Tuhan. Tapi tetap engkau bukan hanya dibaptis Roh Kudus saja, atau punya bahasa roh, tidak. Tetapi engkau juga harus, kalau punya bahasa roh ada karunia Roh Kudus, tapi sisi yang lain juga harus ada buah roh. Betul nggak? Ada orang menekankan buah roh, bahasa roh, tapi buah roh enggak. Haleluya. Pas kejeduk dia ngamuk-ngamuk, saudaraku sekalian. Baru tadi bahasa roh. Saya punya teman gitu, naik angkot. Naik angkot, kejeduk kepalanya diangkut. Dia marah dengan suara, Pak supir, jangan macam-macam, kepala saya kejeduk. Ya salah dia sendiri, betul enggak? Itu kan pintu mobil itu kan enggak setinggi langit. Betul enggak? Mbok ya hati-hati kan gitu kan. Tapi dia ngamuk, dia baru berbahasa roh. Artinya tidak cukup berbahasa roh, tapi kita juga harus hidup dengan yang namanya buah roh gitu loh. Paham ya? Nah, dengan buah roh inilah baru saya ngerti, saya mau diajar, mau dididik, saya mau masuk dalam kebenaran, dan saya mau masuk dalam gereja lokal. Makanya saudaraku sekalian, Rasul Paulus pernah ngomong kepada jemaat Efesus, jangan kamu mabuk dengan anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa? Kalau penuh dengan roh, maka kamu berkata-kata satu dengan yang lain, dikatakan dengan kidung, mazmur, pujian, penyembahan, ya gitu ya. Kidung. Terus kemudian dan kamu juga selalu mengucap syukur dalam segala hal. Betul nggak? Orang penuh roh kan gitu kan ya. Masa orang penuh roh ngambek-ngambek? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kalau penuh dengan Roh Kudus pasti perkataannya bagus, selalu mengucap syukur. Dan di ayat bawah daripada Efesus 5 ayat, kalau nggak salah ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Artinya kita mau dibentuk. Betul nggak? Ya kita baca ya. Ya kita baca yuk Efesus 5. Efesus 5. Kita baca ayat 19, Efesus 5. Ayat 19, yuk kita baca bersama-sama. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu, ayat 18. 1, 2, 3. Dan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan iya, jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus itu, maka kata-katanya benar, betul nggak ya? Selalu mengucap syukur, kata mulutnya benar. Karena kalau reaksi apapun terjadi, pas mulut dulu, baru kaki, betul nggak? Mulut dulu, betul nggak ya? Kecuali dia bisu, nggak bisa ngomong, gitu, betul nggak? Tapi pasti mulut dulu, betul nggak, saudara? Saudara kalau kesel, apa dulu? Tangan dulu atau kaki dulu? Atau mulut dulu? Mulut kan mestinya. Makanya bilang, tolong kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Dikatakan ayat 19, kamu akan berkata-kata dengan mazmur, kidung puji-pujian, lanjut ya, nyanyian rohani. Dan ini terjadi bukan di ibadah doang. Haleluya, betul nggak? Kalau di ibadah 7 lagu selesai, 10 lagu selesai. Tapi kan kalau dia sehari-hari kan nggak bisa dengan 7 lagu, betul nggak? 24 jam per hari. Betul nggak? Makanya kita harus penuh dengan Kudus supaya perkataan kita benar. Ada ucapan syukur, haleluya. Kadang-kadang nggak bisa mengucap syukur gitu ya. Ya, kesel, dongkol gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita mengucap syukur, jadi kata-kata penuh. Baru dikatakan ada sikapnya rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Nah, kalau kita senantiasa penuh Roh Kudus, mau merendahkan diri satu dengan lain, mau ke ibadah.
mau ke gereja, dan mau hidup dalam gereja lokal. Setuju dengan saya? Setuju? Iya, itu benar, itu urutannya. Nah, sekarang sampaikan. Di dalam gereja lokal, Tuhan menetapkan pemimpin. Yuk, kita baca bersama-sama dari Efesus pasal yang keempat. Jadi bukan gereja lokal. Saya bicara bahwa Tuhan mengangkat 5 jawatan untuk memperlengkapi umat Tuhan. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Yuk. Ya, kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, ini bicara dalam tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus, Tuhan mengangkat pemimpin. Tujuannya supaya jemaat Tuhan ini tumbuh dewasa. Ya, supaya enggak menjadi orang yang cepat kesel, ngambek gitu ya, suka marah gitu ya, ego, mau sahur sendiri, seenak perutnya, atau bahasa Jawa, seenak udel gitu ya, sak mau-maunya gitu ya, enggak mau diatur gitu ya. Gitu. Nah, sehingga muncul ayat 11. Saya baca 11, saudara 12. Nah, di dalam tubuh Kristus yang Tuhan mengangkat yang namanya rasul, nabi, guru, penginjil dan sebagainya. Oke, saya baca ayat 11. Dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12 yang keras. 1, 2, 3. Untuk iya, ayat 13 saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14 bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Sehingga ayat 15 saya baca, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, 1, 2, 3. Dari katakan amin. Jadi dipastikan bahwa semua jemaat tidak ada yang tidak bertumbuh. Semuanya bertumbuh sekarang. Amin. Amin. Jadi misalnya gini, kalau saya sebagai memberitakan Injil, jemaat juga memberitakan Injil, betul nggak? Haleluya, setuju nggak? Ya kalau semuanya beritakan Injil kan dasar luar biasa. Kalau satu orang mendoain kelepasan, dan Tuhan juga pakai yang lain juga doa kelepasan, semuanya bergerak sekalian. Jadi nggak ada yang nganggur, semuanya bergerak. Nah, oleh karena itu Tuhan menetapkan dalam tubuh Kristus yang dia katakan ada nabi, ada rasul, ada guru, ada penginjil, ada gembala. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi, ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini penting. Tujuannya supaya nanti kalau tubuh ini ada, kakinya tuh berkembang dengan bagus gitu loh. Tangan juga berkembang dengan bagus. Telinga, mata, mulut juga, dan seluruh anggota tubuh itu normal tumbuhnya. Makanya dikirimlah rasul, nabi, guru, penginjil, gembala yang melengkapi umat Tuhan. Supaya mereka ini tumbuh. Di ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekarang lagi rame tentang pengajaran Kristen progresif. Betul nggak? Betul nggak? Siapa juga suruh kau baca di YouTube, betul nggak? Wong baca Alkitab aja belum beres, apalagi baca YouTube, betul nggak? Lah itu kan pakai kuota. Betul nggak? Nah Kristen yang lain ini ribut kebakaran jenggot gitu loh. Betul nggak? Bagi saya, bisa orang tuh di kantor, saya setuju. Tapi ajar jemaatmu. Kalau engkau jemaatmu masih oleng-oleng dikit gitu. Berarti you tidak mengajar dengan benar. Kecuali ada orang mau disesatkan. Betul nggak? Betul nggak? Orang pansos, saya bisa bilang sekarang pansos. Saya bisa bilang apa saja sebagai pemimpin. Pansos. Yang penting subscribe. Ujung-ujungnya cinta akan uang. Betul nggak?
Maka Tuhan bilang gini, tahu nggak? Di bumi ini dikatakan, jadi permasalahan Tuhan bukan agama, bukan dewa. Dia nggak bagi dia permasalahan terbesar. Jangan buat dua Tuhan, aku dan Mamon, bukan Mahmud, Mamon. Mamon betul nggak? Dia bilang, jangan buat aku dan kekristenan. Jangan sembah aku dengan agama yang tidak. Dia bilang aku dengan Mamon. Soalnya perhatikan dia nggak ada, dewa-dewa nggak ada. Tapi dewa-dewa masuk ke uang, dewa keuangan namanya Mamon. Betul nggak? Makanya semuanya ujungnya ke uang. Karena cinta akan uang. Ada idol yang lain, ada penyembahan yang lain di luar Kristus. Semuanya uang. Saya butuh uang. Enggak, sebenarnya kau nggak butuh uang. Kau butuh Kristus. Kalau kau butuh Kristus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Uang ditambahkan sama kamu. Tapi karena nggak ketemu Kristus, carinya uang. Ketemu uang masuk neraka. Haleluya. Paham? Halo, paham nggak? Paham nggak, saudara? Paham gak so? Makanya orang kadang-kadang gak punya uang. Suruh tanya, uang aja. Uang. Duit. Kayak kereta api. Duit gitu kayak kereta api. Kenapa itu terjadi? Nah, saudara gini, oh ya orang miskin gak? Orang kaya juga sama sayang. Orang kaya juga duit. Kalau nggak cinta uang gak akan korupsi dia. Betul nggak? Uangnya udah triliunan kok tetap korupsi. Karena apa? Cinta uang, bukan cinta Tuhan. Tapi orang gereja juga karena nggak ngerti. Dia pikir uang bisa menjawab hidup dia. Dia ingin punya idol yang lain. Padahal Yesus cukup buat dia. Betul nggak? Walaupun di gereja Christ is enough for me. Tapi aku butuh duit juga. Maka dia korupsi. Betul nggak? Bilang haleluya. Betul nggak? Karena itu hanya lip service sebetulnya. Kebutuhan dia sebenarnya bukan Tuhan, kebutuhan dia uang. Karena dia merasa dengan uang dia aman. Nah, pergumulan besar Tuhan di sekarang adalah dia dibentrokin antara dia dengan Mamon, dia dengan Mamon, terus kalian. Terus dia bilang, enggak kok, itu YouTuber tuh enggak butuh uang. Enggak, dia butuh uang dengan subscribe-nya. Kita yang enggak ngerti. Dibuat pansos setelah naik ke langit, nah kemudian disambut dengan anak-anak Tuhan dengan ke langit itu sekali. Supaya bisa terjun sekali. Ya orang ribut semuanya. Tapi kalau cuma diajar sekali, enggak. Kekristenan progresif enggak ada. Yesus memang Tuhan gitu loh. Terserah dia karena dia adalah bukan hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang namanya mungkin artis. Betul enggak? Butuh dikagumi karena Tuhan tidak butuh superstar. Superman juga enggak perlu. Halo, sekarang orang semuanya mau jadi Superman. Karena apa? Semuanya identik dengan kebutuhan akan uang. Bilang haleluya. Betul nggak? Jadi uang bukan kebutuhan. Kita butuh Tuhan. Nah karena kita butuh Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, segala sesuatu ditambahkan padamu. Paham ya? Sama apa yang dalam Ishak. Ishak itu cinta banget. Dia cinta Tuhan. Nggak cinta Tuhan. Dia cinta anaknya. Kenapa dia cinta anaknya? Untuk nungguin itu bukan 2-3 hari, betul nggak? Udah ongkek begitu, betul nggak? Haleluya. Pasti nggak mungkin dia lepas gitu. Tetapi Tuhan nyuruh dia kepada Abraham, kamu nggak boleh cinta anakmu. Ya nggak, ngapain saya cinta anak saya? Oke, persembahkan anakmu, ya persembahin aja, betul nggak? Terus bujangnya bilang nih, Bapak Abraham, yang mana mau disembelih? Cicing atuh, gitu. Nggak gitu deh. Nggak gitu deh. Dia bilang nih, tenang. Tuhan akan menyediakan. Pasti bujang bilang gini, mikir atuh, kan gak ada. Masa di semak-semak dia ada domba begitu? Kan gak mungkin, betul enggak? Tapi dia punya pengertian, semua sudah keserahkan, Tuhan pasti nyediain. Kalau kau belum selesain, eker-ekeran dengan Tuhan, betul. Mesti ribut, tarik ulur gitu loh. Oh ya. Nah akhirnya bujangnya, dia persembahkan anaknya. Pas dipersembahkan, Tuhan bilang, Abraham, jangan kau persembahkan anakmu, karena aku udah tahu ketulusan hatimu. Tuhan juga mikir. Anak semata wayang, jadi bangsa yang besar. Dia bilang bukan Ismail, pasti harus Ishak, betul nggak? Itu diambil, mikir, betul nggak? Tapi kenapa itu terjadi? Untuk membuktikan ternyata Abraham tidak mencintai anaknya. Dia mencintai Tuhannya. Tuhan yang kelepek-kelepek. Udah, ini luar biasa nih orang. Dia kasih domba. Betul. Mana ada domba tersesat di hutan gitu? Dari mana? Masa gini ada gembala rame-rame gini. Terus yang namanya tiba-tiba ada domba kucuk-kucuk. Saya mau sesat sendiri gitu loh. Di pojok mana. Kan gak mungkin, betul nggak? Kalau bukan karena Tuhan yang menyediakan.
Nggak ada berpikir domba gitu. Udah saya mau sesat sendiri deh. Mau main-main. Itu ada Abraham, saya ikut dari belakang. Kan nggak mungkin betul. Kalau bukan pengaturan Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi yang menyebabkan Allah bertindak karena sikap Abraham mempersembahkan segala itu buat Tuhan. Tuhan jadi, kalau istilah jadi gemetar. Ya ampun, ini orang udah benar gitu loh. Aku harus bertindak. Dan Tuhan bertindak, akhirnya ada yang namanya domba yang terikat dan dipersembahkan. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, penting yang namanya tadi saya katakan, yang ada gembala, ada sebagainya itu, untuk memperlengkapi kita supaya kita nggak disesatkan saudara sekalian. Jangan mau disesatkan. Pegang firman Tuhan. Makanya jangan lihat yang macam-macam, semacam aja. Paham gak saudara sekalian? Kadang kita tuh iseng. Gak usah iseng, serius dengan Tuhan. Kalau kau iseng dengan Tuhan, Tuhan iseng sama kamu. Mau gak kamu diiseng sama Tuhan? Gak mau kan? Nah oleh karena itu saudara sekalian, mari di dalam gereja lokal, di dalam gereja yang akan ada yang namanya yang nabi, guru, pengajar untuk melengkapi kita. Sampai ayat 13, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia. Permainan palsu manusia yang dipakai oleh sejahat dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, karena ini adalah hari-hari akhir, betul? Ya, nanti bulan depan kita belajar tentang penyesatan. Ya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada banyaklah seluruh tubuh yang terapi tersusun dan diikat oleh menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi semuanya kita bertumbuh dewasa. Ya, ini penting. Nah, dengan demikian ketika dilengkapi kita mengerti. Saya sudah bahas berkali-kali ya tentang gereja lokal. Apa yang dalam gereja lokal, apa tujuan gereja lokal, jelas ya. Nah sekarang saya mau share. Di dalam gereja lokal, Tuhan mengangkat pemimpin. Tuhan yang mengangkat. Bukan manusia mengangkat. Tuhan mengangkat. Ya, makanya saudaraku sekalian harus betul-betul kita semuanya, saya yakin semuanya kita diangkat jadi pemimpin. Ya, amin. Ya. Pemimpin. Ada yang di mana? Di Singapura gitu ya. Ada di Jerman. Ya. Ada tempat yang lain. Pemimpin kelompok PA. Dia diangkat kita. Oleh karena itu kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya akhirnya kita ngerti apa panggilan Tuhan buat kita. Gitu loh. Karena Tuhan gak pernah iseng manggil kita. Pasti ada rencana yang luar biasa. Nah sekarang kita lihat dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah 20. Ayat 28. Nah Rasul Paulus dia melayani di Efesus. Setelah dia melayani Efesus, dia akan keluar dari Efesus ke tempat yang lain. Karena panggilan Tuhan. Terus dia ngomong kepada orang-orang ada di sana. Ya, ayat 28, 29. Ya, sampai ayat yang ke-32. Ya, saya bacakan. 28. Jadi ini adalah pemimpin yang Tuhan angkat di ke jemaat Efesus melalui Rasul Paulus setelah dia melayani di sana. Karena dia tidak akan selamanya tinggal di Efesus. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang, baca bersama-sama. Yang keras. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik. Untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dan supaya mengikut mereka, ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, Rasul Paulus bersikap sebagai seorang penilik jemaat, sebagai punya karunia 5 jawatan.
Dia sebagai rasul, dia membangun jemaat yang ada di Efesus. Nah kemudian dia tidak selama di Efesus, dia akan berangkat ke tempat yang lain. Maka Allah mengangkat dia untuk menolong dia mengangkat pemimpin yang ada di Efesus. Jadi dalam gereja lokal harus ada pemimpin. Dan pemimpin itu betul-betul diangkat sama Tuhan. Tujuannya apa saudara sekalian? Ayat 28, di ayat 28 dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jadi keberadaan pemimpin itu menjaga seluruh kawanan, saudara. Bukan dijaga dengan kayak di kerangkeng, bukan begitu, saudara sekalian. Kayak koboi, begitu enggak gitu. Tetapi dijaga dalam doa, diajar dengan firman Tuhan, dituntun dengan firman Tuhan. Berarti si jemaat harus mau dijaga, betul enggak? Setuju enggak? Mau dijaga, saya enggak mau dijaga, mau bebas, gitu. Lah kalau bebas itu di terminal, bukan di gereja. Betul nggak? Ada banyak orang begitu suku sekalian. Sehingga nanti akhirnya pemimpin dengan jemaat tidak punya pola pikir yang sama, kebenaran yang sama. Ini ngajak bentrok, ngajak berantem. Dan itu akan terjadi pemberontakan. Jadi suku sekalian, Tuhan yang mengangkat pemimpin dalam gereja lokal. Dan ketika dia mengangkat, itu pastilah sesuai keinginan dia. Itu sebabnya dalam, saudara perhatikan, yuk kita lihat. Tuhan tegur benar bagaimana, karena pemimpin tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari kita lihat Yeskil 34 ayat 2 sampai dengan 7. Yeskil 34 ya, Yeskil 34 ayat 2 sampai 7 saya bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan dan mencarinya. Ayat 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakan tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-domba itu. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Tuhan sering lawan gembala-gembala yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Artinya bahwa Tuhan sangat concern sekali dengan domba-dombanya. Dia bertanggung jawab. Makanya dia angkat pemimpin. Dan kalau ada pemimpin yang tidak sesuai keinginan dia, Tuhan sendiri menjadi lawannya. Amin, saudara sekalian. Ini perlu kita pahami. Supaya ketika kita dalam gereja lokal, kita betul-betul merasa aman karena di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan hanya status di hamba Tuhannya, bukan. Tetapi sikap, hati, tujuan, pandangan, hidup daripada hamba Tuhan. Itu yang penting. Makanya Rasul Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Efesus, di Filipi. Dia bilang, jemaat Filipi, dia kata, kamu sudah mengikuti ajaranku, pandanganku, pikiranku, lakukanlah semuanya, kerjakan semuanya. Kenapa Rasul Paulus berani ngomong demikian? Karena dia sudah memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang diangkat Tuhan. Dan bukan diangkat Tuhan, tapi dia punya sikap hidup yang benar di tengah-tengah jemaat. Amin, saudara sekalian. Ini perlu kita pahami. Oke, mari kita buka kembali di dalam Ibrani 13. Ibrani 13.
ayat yang ke-17. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga di atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oke, tadi saya bicara soal pemimpin bersikap untuk mengayomi jemaat Tuhan. Ya, mengembalakan jemaat Tuhan. Nah, sikap dari pemimpin ini harus diikuti oleh sikap jemaat. Supaya terjadi pengayoman, betul nggak? Misalnya pemimpin mengayomi tapi jemaat nggak mau diayomi, nggak lucu, betul nggak saudara? Jadi ketika si pemimpin itu dia punya dianugerah Tuhan untuk mengayomi jemaat Tuhan, maka jemaat Tuhan harus punya sikap hati, mau diayomi. Gak enak saya enaknya sendiri gitu ya. Sehingga dikatakan ayat 17, sikap kita kepada pemimpin kita dikatakan kita harus mentaati pemimpin-pemimpin. Dan bukan hanya taat tapi tunduk kepada pemimpin, jangan ditanduk. Paham ya? Harus tunduk kepada pemimpin dan kemudian harus taat pemimpin. Tunduk kepada pemimpin karena mereka punya sikap hati yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Ya, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi pemimpin kita, dia bertanggung jawab atas kita. Ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi pemimpin dia menjagai, dia bertanggung jawab di seluruh jemaat Tuhan. Tapi sikap kita punya sikap yang benar. Kita dikatakan kita harus menjadi orang yang taat kepada pemimpin. Enggak hanya taat tapi tunduk kepada pemimpin. Paham ya? Ya, karena dikatakan sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Itulah yang dialami oleh Petrus. Petrus mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Tapi ada Ananias Safira yang berlaku nggak benar. Ditegur sama yang namanya Petrus. Ya kan nggak enak sampai mati begitu, betul nggak? Iya. Kenapa sekali? Karena Rasul Paulus dia betul-betul diangkat sama Tuhan. Karena Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Terus Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Paham ya? Terus pernah dikatakan dalam Markus 1 ayat 17. Yesus bilang kepada Petrus dan kepada Andreas, Andreas, Petrus, ikut aku. Aku jadikan kamu penjala manusia. Betul nggak? Buktinya dia jadi penjala manusia, dia harus bertugas mengembalakan domba-domba. Ketika dia mengembalakan domba-domba, ada Ananias Safira yang keras kepala. Ditegur kan? Mati seluruh sekalian. Itu mengenapi firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 21 dikatakan. Yesus menghampiri murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, dia datang ke muridnya, dia bilang gini. Dia bilang, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Itu ayat 20. Terus kemudian 20b-nya dia katakan bahwa, terus dikatakan, kemudian dikatakan, terimalah Roh Kudus. Setelah terima Roh Kudus, ayat 21 dikatakan, kalau kamu berkata ke orang lain, dosanya diampuni, akan diampuni. Kalau kamu berkata dosanya tidak diampuni, tidak diampuni. Itulah yang dialami Ananias Safira. Karena kenapa? Karena Ananias Safira berbelat-belit sekalian. Maka dikatakan, kalau saya katakan dosamu diampuni, diampuni. Tapi karena kamu berbelit, ya gak diampuni, betul gak? Ketika gak diampuni, yang anehnya apa yang terjadi? Dia, Ananias Safira, meninggal dunia. Jadi saudara jangan anggap enteng perkataan pemimpin saudara. Memang kalau perkataan pemimpin itu, masa depanmu diberkati Tuhan, hidup diberkati, selangit. Paham gak? Tapi tiba-tiba, beresin dong keluarga kamu, beresin, enak aja gitu loh. Betul gak? Betul gak? Makanya dalam pengayoman tidak hanya berjaga-jaga, tidak hanya mengembalakan kita, tapi dalam pengayoman harus ada ketertiban.
Ketertiban ini nggak enak. Nah kalau udah nggak tertib ini, makanya orang gerah. Cari yang enak-enaknya. Makanya orang nggak pernah bertumbuh. Karena kenapa? Dosanya nggak pernah dipretelin. Gitu loh. Ya. Makanya banyak jemaat yang tidak bertumbuh. Karena kenapa? Ketika ditegur, ditertibkan, dia nggak bisa, nggak mau. Ngambek, panas hati, kecewa. Nggak kayak gereja sana. Nggak gereja. Ini bukan kayak-kayaknya, nggak kayak Alkitab. Alkitab ngomong apa, betul nggak? Kalau di sana buat A silakan, di sana buat B silakan, terserah, itu terserah mereka. Tapi kita mau berjalan dalam Alkitab. Makanya kadangkala dalam pengayoman itu, saudara sekalian, semuanya oke ketika jemaatnya oke, mau digembalakan. Tapi ketika mulai ada persoalan-persoalan kecil, riak-riak kecil, di mana tidak mau ditertibkan, disitulah ada masalah, muncul perpecahan, muncul sungut-sungut, dan muncul ketidaktundukan, ketidaktaatan. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau ini terjadi, maka iblis ambil bagian membuat perpecahan. Dan iblis koyakkan orang itu, karena ketika ada satu domba keluar daripada kumpulan daripada domba itu, maka domba itu pasti dikoyakkan, digigit, dimatikan oleh yang namanya serigala atau singa. Nah orang gak ngerti, tetapi ketika kita diayomi bertumbuh, ketika bertumbuh maka satu kali kelak, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, dia akan lakukan kepada kita, yaitu menjadi orang kepercayaan. Paham ya? 12 muridnya, kecuali yang satu itu benar-benar bandel. Akhirnya diangkat satu orang lagi. Dan akhirnya ketika Yesus naik ke sorga, maka 12 orang murid inilah menjadi orang kepercayaan pada Tuhan. Makanya Yesus bilang, tahu nggak, kalau kamu percaya kepada aku, maka kau akan melakukan hal-hal yang kulakukan. 12 orang murid itu dapatkan mantel daripada Yesus. Dan mantel itu membuktikan bahwa apa yang pernah dikerjakan oleh Elia, itu dikerjakan oleh Elisa. Karena Elisa dapat mantel dari Elia. Kita dapat mantel dari Yesus. Maka kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus bahkan lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Paham sekali? Ini yang Tuhan ingin kerjakan. Sehingga nanti tidak di gereja tidak ada superstar. Tapi yang ada adalah umat gereja Tuhan yang bergerak pelayanan tubuh Kristus. Semuanya mengerjakan itu. Di tempat yang berbeda, domain yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Kita mengerjakan hal yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bahkan lebih besar dari semuanya. Setuju dengan saya? Paham ya? Nah oleh karena itu bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita? Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12. Oke. Sampai 14. Yuk. Jadi ini bicara ketertiban. Kita baca 12, 13, 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang haleluya. Bilang haleluya. Udah pernah kena tegur belum? Sering? Ngambek gak? Ngambek gak? Sedikit. Banyak juga gak apa-apa, yang penting tobat. Yang penting tobat ya. Bilang haleluya. Oke. Dan ayat 13, 1, 2, 3. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 14. Kami juga menasihat kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan yang jahat. Tapi berusahalah senantiasa dengan yang baik terhadap kaum masing-masing dan terhadap semua orang. Haleluya. Jadi seluruh sekalian, pemimpin yang kasih sama Tuhan, kita harus hormati
walaupun kita ditegur. Ya, memang Alkitab katakan ketika kita ditegur atau ditertibkan, pada saat itu jadi nggak enakan, betul. Aduh, enak gitu. Kayak luka gitu loh. Tetapi itu mendatangkan kebaikan. Makanya Yesus kata, kalau kamu punya dua mata, gara-gara satu mata kamu itu masuk neraka, congkelin aja itu, betul nggak? Maksudnya gini, kalau hanya gara-gara di tubuh kita ada hal yang nggak betul akan merusak semua tubuh, lebih baik ditertipin dia. Bukan berarti kita dicongkel, nggak gitu. Tapi kita ditertibkan, diajar kebenaran firman Tuhan, supaya hidup dalam ketertiban, hidup dalam kekudusan, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita betul-betul selaras antara pemimpin dengan seluruh jemaat Tuhan. Paham ya? Ini yang Tuhan ingin kita betul-betul pahami kebenaran Yesus sekarang. Sebab kalau tidak, saudara, apa yang terjadi, maka gereja tidak pernah masuk kepada kebenaran yang sejati dan mengalami kekudusan Tuhan. Ya, saudara perhatikan, saya itu lihat Yesus, dia betul-betul hidup dalam kekudusan. Sampai ketika ada perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun, dia ingin menjamah Yesus. Ketika mau menjamah Yesus, Yesus bilang, ada orang yang menjamah aku. Muridnya bilang, siapa juga menjamah kamu? Kan orang banyak, betul enggak? Mungkin kalau kita dengar, seudon tuh kalinya, betul enggak? Kan enggak ada yang bisa larang orang, betul enggak? Bisa perempuan itu, bisa orang kesenggol dan sebagainya. Tapi tahu kenapa dia ngomong demikian? Karena dia bilang, enggak, gue rasa nih, karena ada kuasa yang keluar dari tubuh saya gitu loh. Betul enggak? Nah gara-gara itu, ini pasti yang menjamah saya. Dan ketika kuasa yang keluar, apa yang jadi? Orang yang menjamah itu pasti sembuh, saudara. Saudara bayangkan, kalau gereja hidup dalam kemuliaan Tuhan. Orang masuk gereja, gosong saya masuk sini. Ya itu kan di gereja mula-mula, orang tuh nggak berani masuk, tapi ngeliat ada kemuliaan Tuhan di sini. Betul nggak? Itu yang harus terjadi dalam gereja Tuhan. Orang rindu masuk, tapi nggak bisa masuk karena ada kemuliaan Tuhan. Ini kan bicara soal sangat dekat dengan yang namanya kekudusan Tuhan, saudara. Ya kan? Nah, ketika perempuan itu menjamah tubuh, ada kuasa mengalir. Petrus juga begitu. Sapu tangannya dia kasih banyak orang. Sapu tangannya nyembuh orang sakit, ngusir setan. Gue demen banget kayak gini, betul nggak? Haleluya. Pergi ke tempat ini, ambil apa? Sapu tangan. Orang bilang sesat pakai sapu tangan segala, pakai air segala, pakai minyak segala. Lebih baik daripada itu, betul nggak? Daripada orang antrian rumah sakit, kan kesian, betul nggak? Belum BPJS-nya lagi, betul nggak? Mahal harganya, betul nggak? Tinggal menghitung hari, betul nggak? Kan kasihan, betul. Lebih baik kita ada di sana. Tapi ketika kerja dalam kekudusan, maka ada kemuliaan Tuhan, sehingga ketika orang masuk, maka tidak ada satupun yang bisa bertahan dalam diri orang itu. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Alkitab, di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Jadi pekatnya hadir Allah menyebabkan orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terikat pasti dilepaskan. Itu ciri-cirinya. Dan itu terjadi ketika di dalam gereja ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hadirat Tuhan. Dan kemuliaan terjadi ketika pemimpin yang takut akan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dia berjaga-jaga, dia mengembalakan. Tapi kita juga menjadi pribadi yang mau diajar, ya mau diarahkan, saling mendoakan, saling mengasihi. Di sisi yang lain, kita juga menjadi orang yang mau ditegur dan hidup tertib dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dua ini bekerja, Tuhan senang dan dikatakan, sebab kesanalah aku akan mencurahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi ada hormat ke pemimpin, ada hormat, ada menghargai pemimpin karena dia sudah terpantau. Di sisi yang lain pemimpin takut akan Tuhan, maka berkolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang menyebabkan kita akan keluar menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Yesus naik ke sorga. Tetapi kebenaran yang mereka dapatkan dari Yesus hidup dalam diri mereka. Sehingga mereka tidak ribut. Ya, gak ribut.
Ketika Petrus, Yesus naik ke sorga, terus kemudian Yesus bilang, Petrus gembalakan domba-dombaku. Dia gembalakan kan. Nah waktu digembalakan, dengar gak berita gini? Petrus bilang gini, Yohanes bilang gini, "Halo Petrus, kemarin menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi pemimpin lagi gitu." Ada gak? Atau ada di belakang tapi gak keomong gitu loh. Saya emang gak denger itu. Paham? Karena kenapa? Karena mereka sudah hidup dalam aturan firman Tuhan. Yakobus, Yohanes eker-ekeran, ribut. Aku duluan. Enggak duluan. Ngomong sama mak kamu. Ngomong sama Yesus. Siapa jadi pemimpin? Betul? Yesus jebret dia. Tahu enggak? Barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan kamu. Paham? Barang siapa mau jadi terkemuka, dia harus jadi keset kaki. Hamba. Itu nangkep. Dan mereka gak ribut. Kenapa? Karena mereka terima kebenaran dari Yesus. Barang siapa mau jadi terbesar, terkemuka, jadi hamba. Terus, kalau kau mau jadi terbesar, jadi hamba. Hamba, betul gak? Kalau kau menjadi terkenal, kamu menjadi seorang pelayan. Jelas betul gak? Minggu depan kita belajar itu, pengabdian. Jelas, ketika Yesus ada, diajarin. Terus muncullah Petrus, ya gagal. Gak ribut, betul gak? Terus dia maju. Yesus kan udah naik ke sorga, pergi. Harus ada menggantikan Yudas yang sudah tetapkan gini. Yuk kita doa. Gak ada yang gini. Hah? Petrus? Enggak lah. Jangan Petrus. Udah gagal 3 kali. Jangan. Enggak. Karena kenapa? Karena Yesus sudah ngomong sebelumnya. Gembalakan domba-dombaku. Kalau kau ikut aku, kamu menjadi dikatakan mengembalakan bukan hanya ikan, tapi menjala manusia. Jelas betul gak? Diangkat dia. Dan kalau Tuhan ngangkat, Tuhan gak gini, Leo maaf, gue nyesel nggak kamu, maaf punten, gue nyesel. Dia ada penyesalan dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya. Dialah yang memampukan kita bertindak seperti ekspektasi Tuhan sebagai seorang pemimpin. Yang penting pemimpin takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika diangkat Matias, kan pakai ini ya, pakai itu ya, undi, teng gitu ya. Gak ada proses itu betul. Saya gak tahu apa kita kekurangan kertas untuk menuliskan itu gitu loh. Tapi yang jelas tidak ada berita itu sekarang. Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah ngerti, kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus menjadi seorang hamba. Kalau kamu menjadi terkenal, kamu jadi pelayan. Nampak kepada mereka. Sehingga ketika diangkat Petrus, mereka gak komplain. Petrus bangkit. Naik ke atas loteng. Diserambi Salomo. Dia khotbah. Dia. 3.000 orang bertobat. Muridnya bilang ini. Terus eling. Ingat terus. Dulu kamu pernah gagal. Enggak. Petrus lupa masa lalu dia. Karena dibalut dengan Roh Kudus. Paham? Jadi yang bekerja bukan Petrus. Yang bekerja adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, pertobatan terjadi, keamanan terjadi. Terakhir, pemimpin jemaat berkolaborasi, tapi izinkan Roh Kudus bergerak di tengah-tengah jemaat. Why? Kenapa? Karena dia pemilik gereja. Engkau akan lihat mukjizat kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan. Mukjizat bukannya hanya sakit penyakit, mukjizat ekonomi, ya mukjizat ekonomi, mukjizat berkat pelimpahan dalam pekerjaan, dalam bisnis, Tuhan percaya luar biasa, kaget. Dan itulah yang dialami oleh gereja mula-mula. Karena ketika mereka berkolaborasi, pemimpin dengan jemaat berkolaborasi, apa yang terjadi saudara sekalian? Roh Kudus senang tinggal di situ, karena disitulah habitat dia. Ketika habitatnya diizinkan terjadi, maka dia membuat mukjizat demi mukjizat. Dan saya yakin sekali, ini yang Tuhan kerjakan dalam gereja lokal.
sehingga akan dipermuliakan sama Tuhan. Tuhan sendiri yang mempermuliakan, bukan kita yang mempermuliakan. Paham saudara? Makanya kalau saudara di gereja, jangan lihat gereja A, B, C, sampai Z, jangan. Kau lihatlah dirimu dengan panggilan Tuhan. Kalau kau merasa lebih tinggi, kau sombong. Kalau lebih rendah, minder. Betul nggak? Bilang haleluya. Paham nggak? Tetapi ketika kau yakin ada di dalam gereja lokal, mari hormati pemimpinmu, dia berjaga-jaga atas engkau, dan berdoa buat dia. Dan ketika kau diarahkan dan sebagainya, digembalakan, kau yes, tapi kau juga punya sikap tunduk dan hormat kepada pemimpinmu. Di sisi yang lain, ketika ada hal yang tidak benar, relakan dirimu ditegur, dan relakan dirimu untuk ditertibkan, bukan untuk menghancurkan engkau. Memang ketika ditertibkan, pada waktu awal yang terjadi, pasti rasa nggak enak, saudara. Tetapi semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 13. Ibrani, Ibrani 12, ayat 5 sampai 12. Ibrani 12 ayat 5 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 5 saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, 1, 2, 3 bersama-sama. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh penganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10, 1, 2, 3. Sebab memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Ya, jadi dalam gereja lokal, dalam ketertiban ada ditegur. Ketika ditegur supaya bertobat. Ya, ketika dia bertobat, memang di awalnya ditegur itu pasti nggak enak gitu ya, pasti nggak nyaman gitu ya. Kalau disanjung tuh paling enak betul ya. Tapi kalau ditegur pasti nggak enak dan sebagainya. Tetapi memang kelihatan ada duka cita, tapi tidak selamanya duka cita. Itu akan berubah menjadi sukacita saudara sekalian. Karena tidak selamanya duka cita terjadi, ada sukacita. Yang jelas dari sukacita itu kita keluar daripada kegagalan yang sama dan kita mengalami kemerdekaan oleh karena kita menjadi orang yang bertobat kembali. Ya. Nah, ketika kita bertobat ada pemulihan yang terjadi sekalian. Ya, jadi kalau pemimpin menegur, mengarahkan dalam mengembalakan dalam kebenaran firman Tuhan kita ya dan amin. Nah, gimana dengan tengah-tengah jemaat kalau ada yang tidak tertib? Maka kita harus menjadi jemaat yang bukan menjadi ngomong orang, ya. Kalau ada yang salah tegur 4 mata. Kalau nggak bertobat cari saksi. Kalau dia nggak bertobat juga, baru kita ke bawah pemimpin kita supaya itu dibereskan semuanya karena sedikit lagi akan merusak seluruh adonan.
supaya kita hidup dalam ketertiban. Dan dengan demikian, saudara sekalian, maka apa yang terjadi? Tuhan senang tinggal di tengah-tengah kita. Dia akan mendemonstrasikan kuasanya, kasihnya. Dan itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Bagaimana seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan setiap orang sulit bergabung dengan mereka. Bukan karena apa-apa. Karena mereka melihat hadirat Tuhan. Kalau orang mau bergabung silakan. Tapi kudu bertobat dulu. Orang gak bisa coba-coba. Orang gak bisa main-main. Ya. Karena kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Dan inilah yang Tuhan ingin kerjakan di muka bumi. Saya yakin juga melalui gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus mereka datang ke tempat ini. Dan mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau ada ketidaktertiban, mereka mulai ditertibkan. Ketika mereka ditertibkan, ada kemuliaan Tuhan. Mereka juga menjadi orang-orang yang membawa orang lain datang kepada Tuhan. Sehingga seluruh kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya yakin ini akan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Dan inilah yang namanya, ini akhirnya. Tadi saya katakan, ada transformasi pribadi. Yang kedua, ada terobosan. Yang ketiga, ada revival. Ada hadirat Tuhan yang mau di tempat ini. Dan itu bukan hanya di sekitar kita. Ada 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga bangsa-bangsa lain takut sekali bergabung dengan bangsa Israel. Karena Allah Israel itu dahsyat dan luar biasa. Setuju dengan saya, saudara? Mari kita hidup dalam kebenaran ini. Mau diayomi dan hidup dalam ketertiban. Dan hidup mau ditegur. Sehingga akhirnya kita berkolaborasi dengan pemimpin kita. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan tengah-tengah kita. Amin. Jangan putus asa ketika ditegur. Jangan putus asa ketika ditertibkan. Karena itu tujuannya baik. Tujuan adalah supaya kita bertobat dan tidak mengalami kegagalan di tempat hal yang sama. Baik itu pengaturan keuangan, rumah tangga, baik dalam pekerjaan, bisnis semuanya. Kita welcome dengan sebuah teguran, kita welcome dengan ditertibkan. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi supaya hidup kita semakin lebih oke. Ada amin saudara sekalian? Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia. Kita memuliakan Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan, kami rindu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami tahu akan ada penyesatan di mana-mana. Tetapi kami harus waspada. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan dalam kelompok umat-Mu Tuhan. Yang dimana Engkau ada di sana. Ada pemimpin yang menolong kami, yang mengarahkan kami, yang mendoakan kami. Sehingga kami dilepaskan, dibebaskan, dicerat-cerat si jahat. Yes. Dan kami juga mau menghormati pemimpin kami. Hormat dan tunduk kepada pemimpin kami. Kami juga mau ditegur. Kami mau juga hidup dalam ketertiban. Supaya kami tidak sama seperti dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan berjaga-jaga, hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, tidak disesatkan oleh dunia ini. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan, oh siang dan malam pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk sekali lagi. Haleluya, ku renungkan Bapa Sorgawi di tempat yang tersembunyi. Seperti ini kami datang kepada Engkau. Bapa, dengarkanlah kerinduan kami. Bapa, dengarkanlah kerinduan batin kami yang paling dalam. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, mukjizat terjadi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita kemuliakan Dia. Kita berdoa supaya datanglah kerajaan-Nya. Jadilah kehendak-Nya di tempat ini, di gereja ini, atas pemimpin di tempat ini, atas seluruh jemaat Tuhan. Ada pengayoman, ada menghargai, ada menghormati, ada ketertiban. Syeralarabu. Kami mau menikmati Bapa Surgawi, datangnya kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kudus mengalirlah Engkau, bergeraklah Engkau di tengah-tengah kami. Ketika gereja ini dibangun dalam kebenaran firman-Mu, dalam kebenaran firman-Mu, Roh Kudus mengalirlah Kau sebagai kepala gereja, menyatakan mukjizat, kuasa, kemuliaan, kasih. Haleluya. Terus kita berdoa, terus kita menyembah Tuhan. Tuhan katakan anakmu laki-laki dan perempuan akan datang kembali, akan datang ke rumah Tuhan. Orang-orang yang kau sangka hilang, orang-orang yang kau sangka terbuang, mereka akan datang kembali ke rumah Tuhan. Mereka menemukan rumahnya. Haleluya. Haleluya. Kurabalata karaya sehera lara. Haleluya. Yurabalataka. Bapa Surgawi, kami berdoa pada siang hari ini. Setelah kami mengetahui kebenaran firman-Mu, kami mau tinggal dalam gereja lokal dengan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami mau diarahkan, ditegur. Kami juga mau ditertibkan supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang terluka dimanapun mereka berada, kami berdoa jamalah mereka. Kau mengerti, di dalam Engkau ada ketertiban, di dalam Engkau ada teguran. Kami berdoa dimanapun mereka berada, kembalikan mereka ke dalam rumah-Mu. Segala bentuk serigala-serigala, harimau-harimau, singa-singa yang menipu mereka, yang mengintimidasi mereka, kami cabut, kami hancurkan, kami patahkan. Lepaskan mereka dari jahat dan buat mereka kembali kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah kemuliaan gereja-Mu dinyatakan pada hari-hari terakhir Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu, kuasa kemuliaan dalam rumah-Mu Tuhan, itu terjadi Bapak Surgawi. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah-Mu. Kami berdoa buat kota Lembang dalam nama Yesus. Seluruh orang-orang di kota Lembang datang menyembah kepada Engkau. Datang ke rumah Tuhan di Bandung Timur, di Lembang Timur, Lembang Selatan, Lembang Barat, Lembang Utara. Terjadilah kegerakan, terjadilah kebangunan. Kirimkanlah rasa lapar dan haus, bukan akan makanan minuman, tapi lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Shirabalada. Haleluya. Haleluya. Bersemayamlah Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Bersemayamlah Kau dalam gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa, alirkanlah aliran air hidup seperti dalam Kisah Rasul, seperti dalam Yeskel 47. Air itu mengalir dari semata kaki sampai selutut, sampai sepinggang, sampai seleher. Roh Kudus, biarlah Kau berkenan mengalir di tengah-tengah kami, menyatakan kemuliaan hadirat-Mu, menyatakan kuibawa kebenaran firman-Mu, menyatakan kerajaan-Mu bagi kami, supaya pulang di tempat ini kami boleh bawa kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mengalir
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kirabalaraba, Syikiara, mari angkat kedua belah tangan saudara. Kita berdoa buat Teh Nung sekali lagi. Mukjizat Allah sedang terjadi. Syikiara, tangan yang berlubang paku itu sedang menjamah tubuhnya. Oh my God, my God, my God. Syikura balata karabaharaya Syikiara. Oh Syikira balata karabaharabahanata. Yukuru Syikin ma'alama adata harabakaraya. My God, my Holy Spirit. Kirabalata karaya Syikiara laraba. Kirabalata karaya Syikiara laraba. Hirabalata karabaharaya Syikiara. Yokororo Syikiara balata karayana. Yekarala baharaya se. Kirabalata karaya se horororo. Yokororo. Yorabalata karayana malayana. Nero Syikiara lare. Haleluya. Haleluya. Yorabalande. Haleluya. Kirala ramase. Oh Jesus. Yorabala namase. Rabalada yara. Yarabala shehira laraba. Yarabala naye. Pada siang hari ini Bapa Surgawi, kami bawa Teh Nung ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kematian Yesus. Terima kasih untuk kebangkitan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Teh Nung disembuhkan oleh Tuhan. Siang hari jamah tubuhnya Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalirlah roh kesembuhan, memulihkan bagian-bagian yang rusak menjadi normal kembali, pernapasannya normal, kadar gulanya menjadi normal oleh karena kuasa darah Yesus. Kalau ada bagian tubuh yang rusak, Engkau punya banyak onderdil tubuh di sorga. Berikan onderdil tubuh yang baru, hati, paru-paru, ginjal yang baru oleh bilur Yesus. Teh Nung disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan. Kami menolak dan membinasakan roh maut, roh kematian. Kami stop, kami hancurkan, kami binasakan dalam nama Yesus. Tapi roh kesembuhan, pemulihan secara total mengalir atas tubuh Teh Nung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, curahkanlah roh-Mu Tuhan di rumah sakit itu Tuhan. Hirabalah keluarga mengalami lawatan Tuhan, keluarga besar mengalami pekerjaan Tuhan. Mereka melihat, menyaksikan mukjizat Allah masih ada, mukjizat yang tidak lazim masih ada. Terima kasih Bapa Surgawi. Kurala rabasyi, kirabala. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak buat Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Sekali lagi, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, katakan aku punya Tuhan besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan dariku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Dia. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasanya bergerak dan Roh Kudus mengurapi kami. Kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Kami bukan hanya mengalami transformasi tapi terobosan. Bukannya mengalami terobosan saja, tapi kami juga boleh mengalami kebangunan rohani. Kami bawa kebangunan rohani dimanapun kami berada. Tanda mukjizat menyertai kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami yang di ruangan ini juga di ruangan Zoom Tuhan. Tuhan yang menyertai kami buat tanda-tanda dan mukjizat. Kami percaya Tuhan dekat dengan kami. Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Roh Kudus menyertai kami. Dia memimpin kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dia membawa kami kepada transformasi, terobosan, dan juga membawa kami kepada kebangunan rohani. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus akan membawa engkau mengasihi Bapa, mengasihi Yesus Kristus, dan mencintai firman Tuhan. Dan Roh Kudus dengan firman-Nya akan bekerja bersama-sama dalam hidupmu. Engkau akan melihat mukjizat yang tidak lazim. Kuasa Allah menyertai engkau, tanda-tanda mujizat menyertai engkau. Dan apapun yang kau kerjakan, kau pasti berhasil. Engkau akan mendengar suaranya. Dia akan menolong dan menopang engkau. Dan kau menjadi gereja yang Alkitab katakan, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Kesanalah bangsa-bangsa berduyun-duyun datang mencari pertolongan dan pengajaran. Terimalah urapan itu. Terimalah kuasa itu. Terimalah kekuatan itu. Terimalah hikmat itu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, kau pasti berhasil. Baik saudara-saudaraku di ruangan ini maupun di ruangan Zoom. Bahkan jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, kami berdoa, Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah mereka. Pekerjaan roh yang tidak terbatas melawan menjamah mereka. Karena kami adalah satu keluarga Allah. Tapi karena kami adalah gereja Tuhan, yang Tuhan katakan di atas batu karang ini, Tuhan membangun jemaatnya dan alam maut tidak bisa menguasai. Alam maut tidak bisa menguasainya. Bahkan kau memberikan kunci kerajaan sorga kepada kami. Terimalah kunci kerajaan sorga. Terimalah kunci kerajaan sorga untuk engkau bergerak dalam marketplace, di rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam apapun yang kau kerjakan, kau pasti berhasil. Dan persekutuanmu dengan Roh Kudus membuat kau bisa mendengarkan suaranya, sehingga kau melangkah dengan pasti, penuh kemenangan demi kemenangan, membawa kerajaan Allah dan kerajaan tidak tergoncangkan. Di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita berikan sorak-sorak.